Saya akan memberikan pelajaran tentang doa-doa yang salah. Dan ini nanti akan saya bagi menjadi 3 karena yang 2 itu panjang-panjang, jadi akan saya pisahkan supaya menjadi 3 yang agak pendek lah. Nah, yang bagian pertama ini mencakup beberapa macam doa yang salah ya. Saudara, sesuatu yang perlu diingat ya. Tidak peduli saudara sudah berapa lama melakukan doa seperti itu. Tapi kalau doa itu bisa dibuktikan tidak sesuai dengan Alkitab, apalagi bertentangan dengan Alkitab atau tidak ada dasar Alkitabnya, maka saudara harus mau membuang cara yang salah. Jangan punya prinsip sekali begini ya begini. Prinsip sekali begini ya begini itu bagus kalau saudara mendapatkan prinsip yang benar. Pada waktu itu prinsip yang salah, apalagi yang sesat, sekali begini ya begini, itu bisa membawa saudara ke neraka. Jadi saya pikir semua yang sudah terbiasa kita lakukan, semua yang kita percayai, mesti direnungkan betul-betul. Ada dasar ayatnya atau tidak? Dan dasarnya benar atau tidak? Atau sebaliknya, apakah itu bertentangan dengan Alkitab? Jadi kalau kita bisa mengecek seperti itu, kita mengecek semua teologi kita, semua praktek kita, dan dalam hal ini, cara-cara doa kita. Kalau kita ternyata sudah lama melakukan doa seperti itu dan kita percaya itu benar, tapi terbukti salah, mesti mau mengoreksi diri. Jangan pernah punya prinsip sekali ini ya ini. Ya, seperti saya katakan tadi. Itu prinsip yang sangat membahayakan dan itu prinsip yang tidak tunduk pada Alkitab. Biarpun sudah lama begini, kalau ternyata tidak sesuai Alkitab, orang Kristen yang tunduk Alkitab harus mau mengubah yang sudah lama begini itu. Saudara, doa-doa yang salah ini pertama adalah doa versi Dr. Paul Yonggi Cho. Saya tidak tahu Paulnya itu diganti apa, tempo hari saya lupa. Ya, dia ganti nama ya, saya tidak peduli dengan itu ya. Saya hanya pedulikan dengan doanya. Dalam bukunya yang berjudul Dimensi Keempat, dan juga dalam buku-bukunya yang lain, dan dalam khotbah-khotbahnya, Dr. Paul Yonggi Cho dari Korea ini mengajarkan suatu doa di mana kita kalau berdoa itu jangan cuma minta. Misalnya berdoa minta mobil, jangan cuma minta mobil, Tuhan berikan aku mobil. Tidak bisa seperti itu, tidak manjur doanya. Nah, dia mengajarkan suatu doa di mana kita tuh harus membayangkan bahwa apa yang kita minta itu betul-betul terjadi. Jadi kalau saudara berdoa minta mobil, maka saudara mesti membayangkan mobilnya. Bahkan katanya dia suruh membayangkan secara mendetail. Saudara mau mobil yang bagaimana? Merek apa dan keluaran tahun berapa, warna apa? Nah, lalu saudara bayangkan mobil itu menjadi milik saudara. Dan saudara membayangkan saudara naik mobil itu di jalanan dan sebagainya. Nah, dari tindakan membayangkan itu menurut Dr. Paul Yonggi Cho akan muncul kekuatan dimensi keempat. Tidak tahu dari mana dia mendapatkan istilah dimensi keempat, tapi itulah ajaran dia. Dan itu menyebabkan apa yang kita bayangkan itu lalu menjadi kenyataan dan doa kita terkabul. Dan saudara, ada ayat yang dia gunakan sebagai dasar. Memang saudara seadanya orang sesat ya, bisa saja cari ayat untuk diputar-putar untuk menjadi dasar ajarannya yang sebetulnya sama sekali tidak ada dalam Alkitab. Dia juga menggunakan ayat waktu Yakub melihat domba-domba berkelamin dan sebagainya. Tapi saya tidak bahas itu, saya hanya bahas ini saja. Sama-sama konyolnya bagi saya.
Cuma ayat itu memang yang Yakub memang harus diakui ayat yang sukar untuk ditafsirkan. Tapi yang ini sebetulnya ayat sederhana yang sama sekali tidak ada urusannya dengan ajaran dia. Dia mengatakan bahwa dalam Kejadian 15 ayat 5 dan 6, Abram atau Abraham itu memandang bintang-bintang di langit. Ya, karena Tuhan mengatakan pandanglah bintang di langit sebanyak itulah keturunanmu dan sebagainya. Kalau Abraham memandang bintang-bintang di langit, dan menurut Dr. Paul Yonggi-cho, pada waktu dia memandang bintang-bintang itu, maka dia membayangkan bahwa bintang-bintang itu berubah menjadi kepala-kepala bayi. Entah dari mana dia mendapatkan ide konyol, tolol, dan sinting ini. Tapi pokoknya itulah yang dia katakan. Berdasarkan hal ini, Dr. Paul Yonggi-cho mengatakan bahwa supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan atau doakan, atau supaya doa kita terkabul, maka dalam doa itu kita harus membayangkannya. Inilah yang dia sebut dengan kekuatan dimensi keempat. Nah, kalau minta mobil ya, misalnya Mercy gitu ya, kita bisa. Oh, Mercy-nya warna ini, lalu tahun berapa, lalu tipe apa. Nah, kita tahu bentuknya, kita bisa membayangkan. Bagaimana kalau misalnya minta anak? Lalu kita suruh bayangkan bagaimana. Anak itu bentuknya bagaimana begitu. Lalu kita tidak tahu anaknya modelnya gimana. Tidak ada, anak itu belum pernah ada. Lalu bayangkannya gimana? Ini kan dari situ saja sudah sesuatu yang sangat-sangat konyol sebetulnya ya. Tapi coba saudara kita melihat ya, bahwa dasar Alkitab yang dia gunakan ini sebetulnya sama sekali tidak ada. Ya. Jadi saya berpendapat ini adalah ajaran yang sama sekali salah. Tidak ada dasar Alkitabnya. Karena dalam Alkitabnya sama sekali Abraham tidak pernah dikatakan membayangkan bintang-bintang itu berubah jadi kepala bayi. Mari kita baca ya. Kejadian 15, 5 dan 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan menyuruh ya, coba lihat ke langit, hitung bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Bahkan tidak dikatakan dalam ayat ini kalau Abraham memang melihat ke langit. Memang mungkin karena di sini Tuhan menyuruh melihat ke langit, mungkin, tapi tertulis saja tidak ada loh. Ini langsung dilanjutkan dengan firman Tuhan lagi. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan di sini lalu Abraham memandang ke langit, begitu? Tidak ada. Dan bintang-bintang berubah jadi kepala bayi, begitu? Tidak ada. Hanya dikatakan lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Jadi saudara, itu memang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kalau dijanjikan oleh Tuhan, Abraham berdoa, ya sudah pasti doa itu akan dikabulkan. Kalau tidak, Tuhan tidak menggenapi janjinya. Ya, tapi jelas ini sebagai dasar dari ajaran dimensi keempat ini luar biasa konyolnya. Dan ya tidak heran kalau orang ini memang juga salah satu dari tokoh teologi kemakmuran. Saya mendengar sendiri videonya dia mengkhotbahkan hal itu. Dan akhir-akhir saya mendengar dia malah ditangkap, masukkan penjara karena korupsi uangnya gereja dan sebagainya kalau saya tidak salah. Ya saudara, ajarannya juga penipuan dan ya semuanya serba kacau, tidak karu-karuan. Jadi saudara jangan peduli dia pendeta dari gereja yang dikatakan terbesar di dunia. Tidak peduli jemaatnya dulu katanya 600.000 kayak 1 juta. Saya tidak peduli jemaatnya 10 juta. Kalau ajaran seperti ini nabi palsu, melintir-melintir, eisegesis bukan eksegesis. Pandangannya dipaksakan masuk ke dalam teks ini, padahal sama sekali sebetulnya tidak ada. Jadi ini doa pertama yang salah.
Tidak usah membayangkan apapun. Ya saudara boleh kalau memang saudara mau minta mobil, minta mobil Panther tipe ini boleh saja. Tapi harus membayangkan, dan membayangkan itu memberikan kekuatan dimensi keempat, menyebabkan doa dikabulkan. Itu omong kosong total. Jadi saudara, jangan percaya omong kosong seperti ini dari orang yang sangat terkenal pada saat itu. Ingat, dia berakhir di penjara, tidak tahu sekarang nasibnya bagaimana. Sekarang sudah kita melihat doa diiringi musik. Ini adalah cara doa kedua yang salah. Dan saudara, pada zaman sekarang ini, praktek ini dilakukan di hampir semua gereja. Padahal tidak ada dasar Alkitabnya sama sekali, saudara. Dulu saya pikir sampai sekarang saya pikir saya mungkin ya satu-satunya yang menentang hal ini. Di gereja saya sejak awal membuka gereja di Delta Plaza, masih MRI itu ya. Saya sudah melarang praktek ini. Doa yang diiringi oleh musik. Dan suatu kali ada pengkhotbah luar yang saya undang. Dan ini saya pikir suatu tindakan kurang ajar dari pengkhotbah luar ya. Kalau pengkhotbah luar diundang itu dia tamu ya. Dia tamu, jangan ubah tradisi dari tuan rumah. Nah dia khotbah, entah itu sebelum khotbah atau sesudah khotbah. Saya kira sesudah khotbah ya, saya lupa persisnya. Tapi saya kira sesudah khotbah. Dia mau berdoa, dia memberikan komando supaya pemain organnya mainkan musik. Nah pemain organ itu tahu bahwa itu bukan tradisi kami. Tapi dia sungkan sama pengkhotbah luar ini. Dan dia mainkan musik. Saya kok ya dalam tanda petik kebetulan duduk dekat dengan pemain organ itu, dan memang saya duduk di bagian depan ya, kan saya sebagai penginjil gereja waktu itu, dan saya dekat sekali dengan stop kontak dari organ itu. Saya tidak mau sungkan sama orang yang tidak sungkan sama saya. Saya anggap dia kurang ajar, saya tidak mau sungkan sama orang kurang ajar. Saya tahu si pemain organ sungkan sama dia, saya tidak sungkan. Saya cabut listriknya organ itu, stop kontaknya, cabut, blak, organnya mandek. Dan pengkhotbahnya tidak berani ngomong apa-apa tentang hal itu. Pada saya ngomong tak labrak sama saya. Nah saudara, praktek ini dilakukan di hampir semua gereja, dan bagi saya ini betul-betul memuakkan. Karena saya adalah orang juga yang sukar berkonsentrasi. Ada gangguan dikit sukar berkonsentrasi. Makanya kalau saya khotbah ada jemaat ribut, saya ngamuk. Karena mengganggu konsentrasi. Jemaat ngomong-ngomong itu saya ngamuk, saya bentak. Nah kalau saya doa lalu diiringi musik, saya tidak bisa doa. Jadi kalau saya diundang khotbah, ya mereka mau doa diiringi musik dalam doa yang lain terserah. Tapi pada waktu saya berdoa, saya minta kepada pemain musiknya jangan main, saya tidak bisa doa. Kalau dia paksakan main, saya hentikan doanya. Saudara, ini mengganggu konsentrasi. Dan itu konyol. Entah siapa gerangan orang gila yang memulai praktek gila ini. Dan semua orang pada gila mengikuti tanpa mengecek. Apakah doa seperti ini sesuai Alkitab, ada dasar, atau bahkan bertentangan? Nah, apakah ada dasar? Saya pernah cari-cari saudara. Dan kebetulan saya menemukan satu ayat yang kelihatannya bisa dijadikan dasar dari doa ini. Nehemia 11 ayat yang ke-17. Ya, ini coba kita baca ya.
Lalu matanya bin Mikha bin Sabdi bin Asaf, pemimpin yang mengangkat nyanyian syukur dalam doa. Ini nyanyi dengan doa ya. Ya mirip-mirip lah ya. Nyanyian syukur dalam doa memang bukan dikatakan musik, tapi nyanyian syukur dalam doa. Mirip-mirip. Dan Babukya orang kedua di antara saudara dan sebagainya. Tapi saudara, waktu saya cek ayat ini sebetulnya salah terjemahan. Coba kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Ini ya, what's the principle to begin the thanksgiving and prayer? Nyanyian itu tidak ada. Memulai ucapan syukur dalam doa. Kata nyanyian itu tidak pernah ada. Dari mana Indonesia ini punya kata nyanyian ini dari mana? Syukurnya ada, thanksgiving. Tapi nyanyian tidak ada. Sudah lihat versi apapun, ini juga RSV ya. To begin the thanksgiving and prayer. NIV, in thanksgiving and prayer. NASB, in beginning the thanksgiving at prayer. ASV, to begin the thanksgiving in prayer. New King James, who began the thanksgiving with prayer. YLT, he gave a thanks in prayer. Tidak ada nyanyian. Jadi ayat itu salah terjemahannya. Dan kalaupun kita ambil terjemahan Indonesia, itu nyanyian dengan doa. Tapi itu juga salah. Ya, nyanyian dengan doa nanti saya akan bahas juga. Itu salah juga. Tapi saudara-saudara, apakah ada alasan atau dasar Alkitab untuk menyalahkan praktek ini? Menurut saya ada. Sekalipun tidak eksplisit, tetapi implisit. Pertama saudara, berdoa itu harus dilakukan dalam ketenangan. Supaya memudahkan konsentrasi. Saudara, doa dalam ketenangan saja, saudara bisa ngelamun. Apalagi doa dalam keributan. Ini konyol. Mari kita melihat Yesus bagaimana pada waktu dia berdoa. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Pada waktu hari masih gelap. Jadi mungkin jam 4 atau jam 5. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Dan berdoa di sana. Kenapa Markus 1:35 ini secara eksplisit mengatakan dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana? Kalau itu tidak ada kepentingan, itu tidak akan ditulis dia berdoa di mana. Apa perlunya ditulis kalau memang tidak penting? Bahwa itu ditulis, jelas itu penting. Jadi orang berdoa itu mesti mencari tempat yang sunyi. Kalau saya berdoa di rumah saudara, ya cari tempat yang sunyi. Misalnya saudara mau berdoa dan saudara itu satu kamar dengan adik atau kakak misalnya gitu ya. Dan dia sedang nyetel radio atau apapun, dia suruh matikan lah. Mau makan berdoa, padahal di dekat situ TV nyala. Matikan TV-nya. Kok sengaja dinyalakan gimana? Pada waktu berdoa, suruh semua yang lain tenang. Pembantu atau siapa, tenang. Karena saudara, tenang saja kita kadang-kadang suka berkonsentrasi. Kalau ribut, sudah pasti terganggu konsentrasinya. Nah saudara, musik yang dimainkan pada saat kita berdoa, itu keributan. Saya tidak peduli musiknya setenang apa. Lebih-lebih dalam gereja-gereja karismatik yang menggunakan band. Musiknya kadang-kadang bukan musik yang tenang. Pakai drumnya dimainkan. Pada waktu doa, mengiringi doa dengan drum, bum bum bum. Kalau saudara berkata bahwa saudara tidak terganggu konsentrasinya, maka saya ingin bertanya, apakah pada saat itu saudara mendengarkan musik itu iya atau tidak? Ya, pada waktu saudara berdoa ya, lalu musiknya main. Saya tanya, saudara mendengarkan musik itu iya atau tidak? Kalau saudara menjawab iya, berarti konsentrasi saudara terpecah. Otak saudara sebagian untuk doa, sebagian untuk mendengar
Kalau saya menjawab tidak, oh enggak tak dengarkan. Ya lalu apa gunanya musiknya dimainkan, enggak didengarkan kok. Jadi sudah jawab ya salah, jawab tidak salah kan. Berarti mestinya tidak pakai musik. Saya tidak peduli tradisi ini sudah sebanyak apa di mana-mana dilakukan. Tapi saudara tahu itu salah. Harus berani mengubah. Saudara yang adalah pemimpin persekutuan, saudara yang adalah majelis atau pendeta, pimpinan gereja, ubah, tidak peduli di gereja saudara, sudah menjadi tradisi berpuluh-puluh tahun. Saudara perhatikan argumentasi saya. Saudara bisa bantah atau tidak? Itu saya. Saudara bisa menemukan dasar ayat, tolong berikan pada saya. Kalau tidak bisa, dasar saya menghancurkan saudara. Dan saya masih belum selesai dengan argumentasi saya. Selain ayat tadi, ada argumentasi ini. Didengarkan atau tidak? Kalau didengar, konsentrasi terpecah. Kalau tidak, buat apa musiknya dimainkan? Masih ada argumentasi lagi. Poin B. Pemain musiknya itu kan seharusnya acara doa dia ikut berdoa toh. Dia disuruh main musik. Jelas dia tidak bisa ikut berdoa. Oh bisa. Dia begitu pintar main musik sampai main musik dengan berdoa pun bisa. Bisa. Tapi konsentrasinya pecah juga. Ngomong kosong kalau tidak pecah. Apakah ini sesuatu yang menghargai Tuhan? Kita berdoa kepada Dia dan kita main musik dan perhatian kita terpecah antara bicara pada Tuhan dan mendengarkan musiknya atau main musiknya. Ini kekonyolan yang luar biasa. Cuma ajaibnya ini ditiru begitu saja oleh dikatakan seadanya gereja. Saya tadi katakan mungkin gereja saya satu-satunya yang menentang itu dan saya bikin peraturan tidak boleh. Kalau itu dilanggar saya ngamuk. Mau jadi gereja yang alkitabiah? Mau jadi orang Kristen yang alkitabiah? Pikirkan apakah ini alkitabiah atau tidak. Kalau tidak, buang tradisi ini. Ubah. Karena yang ketiga saudara, doa dan nyanyi bersama-sama. Ini saya alami sendiri pada waktu Pak Tong. Saya masih di gereja Pak Tong ya waktu itu. Saya waktu itu diserai tugas untuk menjadi komandan counselor. Nah, pada waktu acara awalnya, chairman-nya itu, saya lupa nama chairman itu. Nggak tahu dia punya ide gila ini dari mana, saya nggak ngerti. Chairman itu memerintahkan supaya yang sebelah kanan dia berdoa, yang sebelah kiri dia menyanyi. Lalu dibalik. Yang sebelah kiri berdoa, yang sebelah kanan menyanyi dan sebagainya. Nah saudara, ini juga suatu kegilaan yang harus ditentang dengan alasan yang sama seperti nomor 2 di atas. Sebagian berdoa, sebagian menyanyi itu. Yang nyanyi otomatis mengganggu konsentrasi dari berdoa. Kalau doa ya semua berdoa. Kalau nyanyi semua menyanyi. Tapi sebagian menyanyi, sebagian berdoa. Itu sinting. Kenapa tidak sebagian lagi khotbah sekalian? Supaya jadi lebih sinting. Yang keempat saudara. Doa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Setahu saya Katolik membuka doanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sambil membuat tanda salib itu ya. Lalu mengakhiri doanya juga dengan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan membuat tanda salib juga. Dan saya tidak tahu gereja Ortodoks juga demikian kalau saya tidak salah. Tapi saya mendengar sendiri saudara dalam suatu persekutuan doa Kristen, Protestan, ya semi-semi karismatik gitu ya, di mana
ibu pendetanya boleh dikatakan. Berdoa seperti itu. Ya doa, lalu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Kelihatannya saudara, kelihatannya indah. Tapi saudara, saya tidak peduli kelihatannya indah atau tidak indah. Kita berdoa itu cari yang indah atau cari yang benar. Doa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bertentangan dengan ajaran Yesus yang menyuruh kita berdoa dalam namanya, dalam nama Yesus. Saya berikan ayatnya ya. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Muncul lagi dalam Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi saudara, yang diajarkan oleh Yesus itu adalah doa dalam namanya. Nah, tapi dalam hal ini kita juga harus tahu ya, artinya itu apa sebetulnya sih? Berdoa dalam nama Yesus itu artinya apa? Bukan bahwa kata-kata dalam nama Yesus itu diucapkan. Mau diucapkan boleh. Tidak diucapkan tidak apa-apa. Yang penting kita berdoa dan kita mengerti doa dalam nama Yesus itu artinya doa kita tuh kita percaya hanya bisa mencapai Allah karena jasa penebusan Kristus. Kalau pada waktu kita berdoa kita percaya itu, kata-kata dalam nama Yesus itu tidak perlu diucapkan, tidak masalah. Tapi sebaliknya, saudara ucapkan 10 kali pun kata-kata ini. Kalau saudara tidak percaya bahwa doa saudara bisa mencapai Allah hanya karena jasa penebusan Kristus, maka doa saudara tidak ada gunanya. Saya katakan tidak harus diucapkan. Saya punya dasar. Banyak. Tunjukkan doa dalam Alkitab. Ya karena Yesus ngajar maka mesti PB ya. PL tentu saja tidak mungkin berdoa dalam nama Yesus. Doa PB, bahkan doa Bapak kami, ada dalam nama Yesus. Doanya Paulus, doanya Petrus, doanya siapapun, cari doa siapapun dalam Alkitab. Kalau ada doa yang diakhiri dengan kata dalam nama Yesus, tidak ada. Setahu saya tidak ada satupun. Coba cari kalau ada. Kalau ada satu, lah doa Bapak kami jelas tidak, berarti tidak mutlak harus kan. Seandainya ada satu. Setahu saya tidak ada satupun. Jadi saudara, kata-kata itu tidak harus diucapkan. Mau diucapkan yang boleh juga boleh. Tapi yang penting saudara tahu. Mengucapkan itu dengan pengertian. Kita tahu doa kita mencapai Allah. Hanya karena jasa penebusan Kristus. Tanpa mengerti itu, tidak perlu diucapkan, tidak ada gunanya. Tidak. Saya lanjutkan saudara ya. Ada lagi satu doa yang salah. Saya tidak tahu lihat doa ini sekarang ya, karena sudah tidak musim. Dulu musim, tidak tahu sekarang bagaimana. Ini apalagi sekarang adanya wabah, saya tidak tahu lah. Tapi dulu banyak. Dan waktu itu belum musimnya handphone, jadi SMS dan WA dan sebagainya itu belum ada ya. Banyak acara TV saudara. Dan acara TV biasanya yang dari kalangan karismatik. Ada dari mereka yang menghimbau gitu ya, pendengar atau penonton, kalau mereka tuh mau minta didoakan, mereka suruh kirim surat. Betul-betul suratnya dikirim pakai perangko waktu itu, ya itu nggak ada SMS, nggak ada WA, nggak ada handphone. Nah, lalu pada waktu acara TV doa kan bisa terkumpul setumpuk
kertas permohonan, amplop-amplop itu. Enak saudara, pengkhotbahnya itu cuma tumpangkan tangan ke atas surat-surat sak tumpuk itu, lalu berdoa, Tuhan kabulkan doa-doa ini. Ya kata-katanya tidak persis seperti saya katakan, tapi dia tidak buka satu lalu doakan satu, buka satu, doakan satu, kan doanya macam-macam. Mungkin kebanyakan minta disembuhkan, tapi ada yang disembuhkan dari kanker, ada yang disembuhkan dari sakit jantung, ada yang disembuhkan dari stroke, dari apa, saya tidak tahu. Kan mestinya kalau memang niat mendoakan, ya didoakan satu persatu, bukan ditumpangi tangan kertas sak tumpuk. Didoakan semua, Tuhan kabulkan. Nah, kalau memang cara ini boleh dilakukan, maka sebetulnya tidak dibutuhkan lagi ketekunan berdoa bagi siapapun. Kalau pendeta punya jemaat katakanlah 1000, dan dia tahu problem mereka masing-masing, dia pendeta yang betul-betul mengenal jemaatnya, tahu si A punya problem ini, si B punya problem ini, dan dia tekun berdoa satu persatu didoakan. Wah, itu ketekunan berdoa yang luar biasa, hebat sekali pendeta seperti itu. Tapi kalau cara yang tadi itu boleh, dia mestinya akan minta jemaat yang punya masalah, tulis masalahnya di kertas saja, kumpulkan ke dia. Tidak usah doa lama-lama, tidak panjang-panjang, tumpangi tangan, Tuhan kabulkan semua, selesai. Dan kalau cara ini boleh dilakukan, maka perlu dipertanyakan, untuk apa pemirsa TV disuruh untuk mengirimkan permohonan mereka melalui surat? Tidak bisakah permohonan itu hanya dalam hati? Dan pengkhotbah lalu berdoa, ya Tuhan kabulkan semua permintaan mereka, Engkau toh tahu isi hati mereka. Bukankah cara ini bisa menghemat uang perangko? Tidak repot-repoti jemaat. Uang perangkonya banyak, bisa digunakan untuk hal yang lain yang lebih penting daripada cara konyol seperti itu. Saudara, tidak ada caranya, cara model semacam demikian. Mestinya kalau seorang pendeta memang mau mendoakan jemaatnya, dia mendoakan memang satu persatu. Memang kalau ada 2 orang yang problemnya sama, boleh dirangkap. Si A dan si B, Tuhan, ada masa wabah ini, saya tahu mereka punya problem keuangan. Saya berdoa untuk mereka. Nah, itu bisa. Tapi pada waktu si A dan si B ini problemnya yang lain, yang satu problem uang, yang satu problem kesehatan, ya doakan satu persatu, memang membutuhkan ketekunan. Alkitab tidak dengan sia-sia menyuruh kita bertekun dalam doa. Ya, cara ini beberapa cara doa yang salah. Pikirkan apakah ini sering saudara temui atau saudara lakukan atau saudara praktekkan, ada di gereja saudara atau teman saudara lakukan atau siapapun. Dan berikan video ini supaya mereka bisa diluruskan di dalam cara mereka berdoa. Masih ada 2 cara lagi yang saya akan berikan dalam 2 khotbah yang terpisah.